Kan kalau kita sudah mencapai tingkat kedamaian, kita akan menemukan keadilan di dalam diri kita, ya Mas. Damai rasanya. Jadi kalau gini loh, makanya kan di dalam agama Nasrani kan ada doa gini, jadikanlah hidup ini seperti di atas bumi seperti di dalam surga, ya kan. Lah, kita menciptakan spiritualitas atau meditasi ini untuk menciptakan kehidupan di atas bumi itu bagaikan selayaknya di surga. Lah, surga itu bagaimana gambarannya? Damai, penuh dengan kasih, ya kan, kebijaksanaan, kan gitu Mas. Nah, kalau kita ingin berkeinginan menuju ke surga tapi nggak punya sifat seperti surga, ya sama juga bohong, kan ngono toh Mas. Kan banyak orang semoga masuk surga sebelum bisa naik surga. Nanti perilaku kita nggak mencerminkan. Nah gitu. Sekarang gambaran surga kayak apa? Ya kan? Surga itu sifatnya mendamaikan, menyejukkan, ya kan Mas? Penuh dengan kasih sayang, welas asih, kerendahan hati, kebijaksanaan. Nah, banyak sekarang semoga naik surga ini, berharap surga. Ini perilakunya tidak mencerminkan keadaan surga itu seperti apa, gambarannya seperti itu. Iya. Orang mencerminkan menurut. Makanya kan hidup ini tidak perlu banyak lisan, tapi kasus nyatanya gitu loh. Kenyataannya gimana gitu loh kan. Kita mampukah berdamai dengan diri kita sendiri? Mampukah kita berdamai dengan alam ini? Ya kan? Mampukah kita berdamai dengan semua makhluk yang ada di bumi ini? Nah, lagi gue. Iya. Nah, kalau kita nggak bisa mencerminkan, ya mau masuk surga gimana? Ibarat itu latihan, kita tuh latihan di dunia itu latihan caranya hidup di surga yang sebenarnya itu. Kan ngono teman. Kedamaian. Kan ngono. Makanya di dalam ajaran Isa Al-Masih atau Yesus itu mengajarkan jadikanlah di atas bumi seperti di dalam surga. Nek carane ning nggon wayang iki Semar bangun kayangan. Semar bangun kayangan dalam arti menciptakan di dalam dunia ini seperti bagaikan di kayangan. Kan gitu sebenarnya. Ya sama aja kayak Bratayuda Jaya Binangun. Itu membangun kejayaan kemuliaan. Kejayaan yang sifatnya fisik dan non fisik, kan sama aja. Nah, untuk menciptakan itu kan juga nggak mudah, perlu latihan bertahap. Nah, kadang-kadang orang kok nggak bisa ya, kok nggak gini lah, itu kita temukan kedamaian dulu. Nah, kalau kita sudah menemukan kedamaian dalam diri kita, otomatis kan kita mempunyai sifat surgawi yang ada di dalam diri kita. Nah, ketika kita mampu mencerminkan sifat surgawi di dalam diri kita, nah guru kita sejati itu kita akan bertemu. Sebenarnya selama ini sudah dibimbing, cuman bertemunya itu loh Mas, kan beda loh, dibimbing di luar sadar kita karo bertemu. Kita ini guru sejati kita warnanya putih nih, ya. Sedangkan kita warnanya masih hijau. Iya. Nah, untuk dia dinamakan menemukan itu warna hijau ini, manakala warna hijau itu bisa membentuk warna putih. Benar, Mas? Ya selama ini dibimbing, walaupun kadarnya berbeda. Nah, ini akhirnya pertama yang namanya warna kan merah, ya kan, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu sampai putih sama. Makanya dibilang sukmo nyawi jening sukmo sejati lan roh suci manunggal sak warna. Makanya roh suci itu gambarannya putih. Makanya nek rohnya nek abang, kuning, hijau gampangannya kan gitu toh Mas. Ono warnane toh. Nah, warnane iki ya jiwanya itu tadi. Nah, sukma sejati iki putih yang diarani makanya wujudnya mani. Mana warnane mani kayak warna Casper itu, putih-putih transparan itu. Nah, itu makanya iki yang namanya guru sejati ketika kita menyamakan warna yang ada di dalam diri kita, roh kita. Kan roh itu nek wis dadi putih dadi jenenge roh suci. Kan nah, abang jadi roh gentayangan, ya kan ngono toh Mas.
Nek ucul saka raga kan dadi raga tayangan. Mane diarani manunggal itu sebenarnya ini, Mas. Kan ngono to, Mas. Nah, roh suci ini asalnya terwujud dari 4 unsur alam itu. Makanya berangkatnya dari merah. Banyu abang, kan ngono to. Kan warna merah kan warna emosi, warna nafsu. Ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu sampai dengan putih. Nah, kalau sudah mencapai warna putih ini dinamakan roh suci. Nah, roh suci ketemu guru sejati. Ya wis. Itu kan sesuatu kayak fotokopi toh, Mas. Nah, ini yang namanya kan menemukan diarani mulat sariro. Mulat sariro itu seakan-akan kita melihat diri kita sendiri, wujud asli kita sebenarnya. Nah, wujud kita sebenarnya ini toh. Kita ini perwakilan dari 4 unsur alam yang sudah berangkat dari merah menjadi putih. Ya toh, Mas? Ini perwakilan dari 4 unsur alam yang namanya roh suci. Nah, ketika ini manunggal, nah ini ikut naik, Mas. Oh no. Ya kan? Antara sukma sejati sama roh suci manunggal. Ini perwakilan Bopo Angkoso, ini perwakilan Ibu Pertiwi yang sudah mewarna menjadi putih, yang berangkatnya dari merah. Makanya kan ada level warna itu. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu sampai putih. Nenek bisa putih? Enggak. Tapi kalau bisa putih, reinkarnasi lagi. Ngulang lagi. Terus ngulek ngono, Mas. Nah, kan kalau sudah mencapai tingkat putih ini, ya sudah manunggal ke alam surga yang sebenarnya, surga sejati. Nirwana nek diarani. Ini diarani hakikate manunggaling kawula suci ya itu tadi. Sukma jati perwakilane sukma langgeng ya diarani nur cahya iki, Mas. Ya kan? Nek cara Islami Nur Muhammad kan. Nah, ini ya sukma nek cara Jawane iki ya sukma sejati mau. Iki sifat manifestasi dari Bopo Angkoso. Nah, roh ini itu terbentuk dari pancaran dari 4 unsur alam. Roh akhirnya membentuk jiwa itu mau. Nah, cahayanya itu jiwa itu tadi. Nah, dari kan berangkatnya makan Bopo banyu putih saka bapak, banyu abang saka biung kan, makanya berangkatnya dari merah kan sampai ke arah putih, akhirnya diarani roh suci kuwi akhirnya manunggal. Ya, yang diartikan manunggal itu sebenarnya itu nanti yang roh ini perwakilan 4 unsur alam dari Ibu Pertiwi, ini perwakilan Bopo Angkoso nyawiji langgeng di alam kelanggengan. Kalau belum sampai putih ya reinkarnasi meneh wae kan gitu. Terus, Mas ya? Sampai menemukan warna putih tadi ya? Itu pun masanya harus berinkarnasi bisa berkali-kali, beratus-ratus kali gitu. Makanya nek orang sudah mencapai ini pasti orang yang pernah mengalami reinkarnasi. Sebentar, Mas. Tadi Mas Tinus kan mengatakan bahwa antara dibimbing sama bertemu langsung dengan guru jati itu kan beda. Nah, perbedaannya di mana, Mas? Antara seseorang ini dibimbing guru jati sama yang sudah bertemu langsung dengan guru jati. Ini loh, Mas. Ciri-cirinya apa? Ini loh, Mas. Sudah dibimbing kan ini toh. Dipertemukan. Ini dengan ini ada unsur plus dan min. Nah kan, Mas. Ini ada unsur netrale. Iya. Nah, sing perwakilan ini loh, Mas. Nah, sifat netral ini itu manifestasi dari guru sejati itu tadi. Ketika ini banyak minusnya, juga kesulitan, ya kan? Akhirnya suatu hal yang buruk, menurut Mas. Iya, Mas. Kebanyakan plus itu juga nggak bagus, ya menghasilkan buruk, Mas. Makanya kan, ya namanya nafsu, gampangannya. Nafsu itu kan kalau kelebihan juga nggak baik, toh. Iya. Kekurangan pun juga nggak baik, maka diambil tengahnya atau 50%. Kebaikan itu juga nggak bagus kalau terlalu naik, akhirnya timbul kefanatikan, merasa bersih, ya kan, merasa suci, merasa benar. Nah, diturunkan setengah. Kalau kurang baik ya juga nggak bagus, makanya harus antara ini harus 50%. Nah, ini perwakilan dari semua sejati tadi, bimbingan ya contohnya Pandawa loh, Mas. Ya toh, Mas. Pandawa Puntadewa kan diarani getih putih. Iya. Kan simbolisasi.
Nah ini Bima itu Bathara Bayu, titisannya baru Bayu itu angin, ya kan. Arjuna titisannya Bathara Indra itu adalah air, ya kan. Nakula titisannya Bathara Aswan itu seko api, ya kan. Bathara Aswin itu seko tanah, sifat tanah. Makanya kan angin, banyu, api, tanah, atau kan 4 sifat ini mempunyai karakter masing-masing. Iya. Kan ini sifatnya amarah, bahkan ada amarah, mutmainah, supiyah, almah kan gitu loh. Nah itu harus diseimbangkan, sifatnya penyeimbang. Ini kalau kelebihan juga nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Ini kelebihan nggak baik, ini kekurangan juga nggak baik, diambil tengahnya terus. Ini kelebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Ini kelebihan nggak baik, kekurangan juga baik. Semuanya diambil tengah, sampai bener-bener yang namanya podo. Kan ngono to Mas, keseimbangan. Nah itu tugasnya nih ngono ki mau Mas. Sifatnya panengah, ini mau darani pancer ngono Mas. Ya namanya pancer itu kan penyeimbang kan Mas. Nah makanya itu pembimbingnya di sini. Makanya di sini nggak boleh keberatan kan junjing toh Mas. Ini abot ini kan susah gitu kan. Ya sama kita menaruh rokok ini kita harus menyeimbangkan ini. Nah ini. Nah makanya kan perlu meditasi toh Mas untuk mencapai ini. Nah kan gini kan untuk mencapai ini kan butuh ketenangan, keseimbangan, konsentrasi, ya toh. Kalau nggak imbang kan jatuh gini toh. Kan seperti itu analoginya. Iya. Ya sama membawakan diri kita seperti itu. Nah kalau kita nggak bisa membiasakan samadhi atau meditasi, ya goyang, nggak akan bisa. Kena goyangan sedikit oleng,